Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa. Bersama kami di podcast Yo Ngaji Yo Cerita. Ya Cak. Alhamdulillah. Malam hari ini kita berada di kantor MWCNO Kecamatan Semampir. Masih bersama dengan narasumber yang sudah dikenal di tengah-tengah masyarakat kita. Siapa lagi kalau bukan Ustadz Habibur Rahman. Kita sapa Bapak pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Kelihatannya lelah betul, luar biasa. Ya. Banyak kegiatan, Ustadz ya. Iya, karena ketambahan amanah baru tuh jadi dosen. Oh, dosen lagi. Di mana Ustadz dosen? Di UINSA Surabaya. Insyaallah, alhamdulillah. Insyaallah barokah ilmunya, manfaat. Amin. Begini Ustadz, malam hari ini kita akan sedikit membahas berkaitan dengan Maulid Nabi. Ya, mungkin jenengan sudah banyak mendengar dari masyarakat mempertanyakan sebenarnya apa sih Maulid itu? Maknanya sebenarnya apa Maulid itu? Oh, ada yang mengatakan sana bid'ah, ada yang mengatakan ini bahkan mengharamkan kegiatan Maulid Nabi itu. Sebenarnya bagaimana Ustaz? Iya. Ya, pemirsa podcast MWCNU Kecamatan Semampir rahimakumullah wa asadakumullah. Nah, terkait masalah Maulidun Nabi, mungkin akan kami awali dengan membahas kenapa bulan Maulid ini kok begitu dimeriahkan benar. oleh masyarakat, utamanya yang dari kaum Nahdiyin wan Nahdiyat. Betul, luar biasa. Akan tetapi kemeriahan peringatan Maulid Nabi yang dilakukan oleh masyarakat ternyata tidak semuanya mendukung. Gitu ya. Iya, bahkan ada yang menghujat. Iya, dan ada juga yang menuduh itu adalah amalan bid'ah. Betul sekali. Ya. Saya senang adanya acara ini. Mudah-mudahan di acara ini kami bisa menyampaikan sebetulnya bagaimana adanya acara tradisi Maulid Nabi. Betul. Karena banyak sekali kegiatan, apalagi bulan ini adalah bulan Maulid. Hari ini gang ini, hari ini gang ini. Tapi ada mungkin masyarakat yang tidak mau, betul Ustaz, tidak mau. Ada yang mengatakan mungkin dilarang, entah itu hukumnya bid'ah dan lain sebagainya. Nah, menurut Islam sebenarnya bagaimana Ustaz? Begini, suatu waktu atau masa, entah itu hari atau itu bulan atau itu tahun, dia akan menjadi spesial, dianggap istimewa oleh masyarakat karena di dalamnya ada sesuatu yang istimewa. Ada sesuatu istimewa. Oleh karena itu, peringatan Maulid Nabi yang diadakan di bulan Rabiul Awal, iya betul, itu menandakan di bulan ini ada peristiwa kejadian yang istimewa. Kejadian istimewa. Apa itu sebenarnya? Nah, umumnya masyarakat akan selalu mengingat hal-hal yang istimewa. Iya betul sekali. Dan ini yang disampaikan oleh As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki dalam salah satu kitabnya yang berjudul Madza fi Sya'ban. Ya, di awal muqaddimah beliau berkata, minal qawaidil muqarrarah inda ahlil ilmi. Sudah suatu kepastian menurut orang-orang yang ahli ilmu, satu waktu, satu zaman, satu masa itu akan dianggap istimewa kalau di dalamnya ada peristiwa yang istimewa. Begitu. Dan karakternya manusia, masyarakat akan selalu mengingat
akan selalu mengingat kejadian istimewa. Ya, benar-benar. Alhasil peringatan Maulid Nabi Muhammad yang dirayakan setiap adanya bulan Rabiul Awal, salah satu alasannya karena di dalamnya ada peristiwa istimewa yang harus diingat. Nah, ini pemahaman ini atau pendapat ini saya kira sudah bisa menjawab tuduhan-tuduhan mengapa di bulan Rabiul Awal banyak orang mengadakan peringatan Maulid Nabi. Ya, karena jawabannya di bulan ini ada peristiwa yang luar biasa istimewa, yang biasanya manusia niku cenderung kuat akan selalu mengingat kejadian itu. Istimewa itu artinya untuk umat muslim ya Ustaz? Ya, umat muslim, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poin dari permasalahan ini yaitu, saya kira orang yang menuduh kenapa di bulan Rabiul Awal diadakan peringatan Maulid Nabi yang disampaikan oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki bin Abbas Al-Maliki ini sudah cukup karena memperingati mengingat kejadian istimewa yaitu lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala sahil aqwal itu berada di bulan Rabiul Awal yaumul Itsnain, tepat di hari Senin tanggal 12. Betul sekali ya. Nah, hari itu kan kelahiran Kanjeng Nabi Ustaz ya. Tentunya peristiwa istimewa itu ada bentuk kebahagiaan Ustaz ya. Lah, kebahagiaan itu di tengah-tengah masyarakat kita ini Ustaz, memperingati itu memang pertanyaannya adalah sejak kapan sebenarnya Ustaz peringatan Maulid Nabi itu harus diadakan? Baik, untuk pertanyaan mulai dari kapan dan sejak kapan itu Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang kalau umpamanya dikatakan sesuatu yang baru yang tidak ada pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan masanya para sahabat, itu memang benar, sehingga sebagian orang yang tidak mau mencari kebenaran pasti, mereka langsung menuduh ini adalah bid'ah. Ya, alasan mereka mengatakan bid'ah karena acara ini belum ada di waktu masanya Rasulullah dan para sahabat. Lalu bagaimana kita menjawab persoalan ini dan tuduhan yang mengatakan bid'ah dengan alasan peringatan Maulid Nabi katanya tidak ada pada waktu zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka jawabannya pertama, kita harus tahu pengertian bid'ah itu sendiri. Gitu ya, harus paham. Harus paham betul. Apa itu? Masyarakat tuh terkadang langsung mengatakan ini bid'ah gitu. Karena tidak ada pada zaman Nabi, tidak dilakukan pada Nabi begitu saja. Lah, sesuatu yang tidak ada di zamannya Rasulullah, belum pernah dilakukan di zamannya Rasulullah para sahabat, itu tidak bisa langsung kita vonis sebagai bid'ah. Kalau memang demikian, maka tentunya akan banyak para sahabat yang bisa kita klaim mereka melakukan bid'ah dan tidak boleh kita ikuti. Salah satunya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman. Nah, Khulafaur Rasyidin ini sudah banyak melakukan amalan-amalan yang itu tidak ada di zaman, tidak dilakukan saat zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya yang masyhur tarawih 20 rakaat berjamaah di masjid.
Ya. Itu perlu dikaji sebenarnya Ustaz ya, biar masyarakat paham betul. Oke. Nah, maka saat ini mungkin coba saya sampaikan pengertian bid'ah itu sendiri. Benar sekali Ustaz. Yang perlu diingat oleh mereka yang menuduh peringatan Maulid Nabi adalah bid'ah. Mereka harus paham bahwa dalil-dalil tentang bid'ah itu bukan hanya satu hadis. Kullu bid'atin dolalah. Bukan itu saja. Iya, benar-benar. Banyak sekali hadis-hadis yang di dalamnya menerangkan tentang bid'ah. Masyarakat pahamnya itu Ustaz. Memang dalilnya seperti itu dari dulu kita mendengarnya kullu bid'atin dolalah. Iya. Sebenarnya pengertian yang benar bagaimana Ustaz? Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa dalil-dalil bid'ah itu hadisnya ada satu, tapi banyak. Salah satunya pesan Rasulullah dalam satu hadis itu, katanya Rasul, nanti saat kalian hidup setelah saya akan menemukan perpecahan, perbedaan yang sangat. Saat itu yang harus kalian lakukan, berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah-sunnah khulafaur rasyidin dan penerus-penerusnya. Ini hadis dalamnya isinya juga menerangkan tentang bid'ah. Nah, oleh karena itu kata para ulama, saat ada hadis bid'ah yang banyak, umpama bisa kolaborasikan, maka harus dikolaborasikan. Kenapa? Kalau tidak demikian, umpama kita ambil satu saja, bisa jadi hadis satu itu akan bentrok dengan hadis yang lain. Satu, dua, ketika salah faham dalam mengartikan hadis, itu pun akan bentrok dengan hadis-hadis yang lain. Oleh karena itu, bagi kita harus mengikuti aturan yang sudah diatur oleh muhaddisin. Saat ada beberapa hadis yang menerangkan bid'ah, maka dikolaborasikan tadi itu. Itu tugasnya muhaddisin. Ahli hadis. Ahli hadis. Berarti kalau yang tidak ahli dalam itu, dia menghafal hadis dikit-dikit bid'ah. Itu gimana Ustaz? Nah, kalau ada orang yang bukan tempatnya, lah kemudian dia memaksa, jadinya akan ya zalim namanya. Ketika sudah zalim, apalagi mengatasnamakan nama Nabi Muhammad itu berbahaya. Lah, maka dari itu kita ikuti saja ulama-ulama yang sudah diklaim oleh Rasulullah sebagai warathatul anbiya. Maka kalau kita menanyakan arti bid'ah dari hadis itu, tanyakan kepada ulama-ulama yang sudah belajar, yang sanad ilmunya sampai kepada Rasulullah. Benar. Itu mungkin untuk masalah bid'ah nih. Oke, benar Ustaz. Karena masyarakat itu mungkin memang baru awam Ustaz. Awam itu artinya dia ngajinya mungkin juga tidak di pondok pesantren, dia ngajinya cuma pakai telinga tanpa menggunakan kitab, dikit-dikit menghukumi ini gitu. Nah, tadi berkaitan dengan cerita tentang Maulid Ustaz. Lalu ketika diadakan peringatan Maulid itu Ustaz ya. Apa namanya? Nilai-nilai atau ajaran kegiatannya apa gitu aja loh. Kegiatannya Maulid itu isinya apa sih? Gitu loh. Kok dilarang? Kok sampai bid'ah? Zaman Nabi tidak ada, kemudian bid'ah. Sebenarnya isinya peringatan Maulid Nabi itu apa Ustaz? Ya, nah sekarang kita masuk ke isi. Sebelum ke isi saya sampaikan oleh para ulama ketika kita ditanya dari kelompok umat Rasulullah yang katanya 73 kelompok, satu yang selamat itu disepakati mereka yang selamat adalah kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari situ kita tanya siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Al-Imam As-Suyuti menjawab Ahlus Sunnah wal Jamaah itu gampangannya adalah yang fikihnya ngikuti 4 mazhab, ya Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kemudian untuk tauhidnya, akidahnya ngikuti 2 imam. 2 imam, Abu Hasan, Al-Imam apa namanya? Untuk apa tadi? Untuk akidah. Akidah. Untuk fikih itu 4 imam tadi. Tadi. Untuk akidah. Untuk akidahnya mengikuti 2 imam niku, Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Untuk tasawufnya atau akhlaknya ikuti 2 imam itu, Junaid Al-Baghdadi, Al-Imam Al-Ghazali. Oleh karena itu mereka yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, katanya Imam As-Suyuti, namun fikihnya tidak mengikuti 4 mazhab, akidahnya tidak mengikuti ini apa namanya rumusan dari 2 imam tadi, tasawufnya tidak mengikuti 2 imam, itu bohong pengakuan. Nah, setelah kita sudah sepakat bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang ngikutin para imam tadi niku, maka untuk menjawab bid'ah itu apa, kita harus menjawab sesuai seperti yang disampaikan imam-imam tadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Imam Syafi'i ketika ditanya bid'ah melalui hadis yang banyak yang menerangkan tentang bid'ah tadi niku menyimpulkan bid'ah itu ada 2. Jadi sesuatu amalan yang nggak pernah dilakukan di masa Rasulullah itu ada 2. Yang pertama, ada amalan yang itu mencocoki Al-Quran, hadis, atau atharus sahabah, atau ijma'nya para ulama, mencocoki itu. Maka ini katanya Imam Syafi'i bid'ah hasanah. Oh, bid'ah hasanah. Nah, sebaliknya sesuai gitu ya. Sesuai. Sebaliknya kalau amalan itu yang nggak pernah ada di zaman Rasulullah, ternyata bertentangan dengan Al-Quran, dengan hadis, dengan athar atau ijma'nya para ulama, ini yang dimaksud bid'ah madmumah, bid'ah yang dilarang. Begitu kesimpulan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang pertanyaannya seperti yang Anda tanyakan niku Ustaz Hamid. Iya. Peringatan Maulid Nabi di masyarakat niku masuk yang hasanah apa yang madmumah, bid'ah yang hasanah apa bid'ah yang madmumah. Maka kita lihat substansi dari peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu berseberangan dengan Quran, hadis, asar sama ijma' apa tidak? Maka saya jelaskan satu persatu. Betul. Karena biasanya peringatan itu menghadirkan ustadz, kemudian ceramah gitu, begitu panjang berjam-jam gitu. Ya, nanti dari situ dapat kita simpulkan acara peringatan Maulid Nabi yang umum dilakukan masyarakat itu masuk bid'ah hasanah apa bid'ah madmumah gitu. Ya, ada dalilnya Banda. Iya, benar. Jadi pertama saya sampaikan untuk menghukumi peringatan Maulid yang umum dilakukan masyarakat utamanya Nahdiyin wan Nahdiyat adalah Rasulullah niku, ini mau saya cerita gitu. Rasulullah niku kan diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Itu sudah nas di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya niku wonten ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Iku sampun nas, sudah nas bahwa Rasulullah itu menjadi rahmat. Ayat ini didukung oleh beberapa hadis, salah satunya yang disampaikan oleh Imam As-Suyuti. Beliau berkata dalam hadis itu, Rasulullah berkata, innama bu'ithu rahmatan walam uba'ath la'anan. Katanya Rasul, saya itu diutus sebagai rahmat, bukan sebagai pelaknat. Masya Allah. Nah, ini sudah tegas.
Al-Qur'annya sudah tegas mengatakan Rasulullah rahmat, hadis enggak, semuanya untuk lil alamin, didukung sama hadis yang oleh saya sampaikan satu, banyak sebetulnya. Nah, dari sini setelah kita tahu bahwa Rasul itu adalah rahmat, ternyata Allah memberikan izin kepada kita hamba-hambanya untuk mengekspresikan kebahagiaan dan kecintaan atas datangnya rahmat itu. Dari mana dalilnya? Berdasarkan ayat Al-Quran surat Yunus ayat 58, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Nah, di ayat ini Allah berkata, katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah mereka bergembira. Lah, kemudian Al-Imam As-Suyuti, saya sampaikan di sini, kami akan menyampaikan dalil, bukan hanya omong kosong, supaya menjadi satu penguat dari keyakinan masyarakat bahwa amalan yang mereka lakukan sampai dijadikan tradisi itu betul-betul ada dalilnya, sesuai syariat gitu ya. Artinya sehingga disebut, kalau umpama disebut bid'ah, itu bid'ah hasanah. Ya, saya lanjut dari ayat yang surat Yunus itu, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu, itu Imam As-Suyuti mentafsiri ayat tersebut. Tafsiran beliau niku nakilan, dinukil dari pakarnya ulama tafsir dari kalangan sahabat Abdullah bin Abbas. Iya, katanya Abdullah bin Abbas, dalam ayat Qul bifadlillah yang dimaksud fadlillah itu al-ilmu. Ilmu itu rahmat, luar biasa. Sedangkan yang dimaksud birahmatihi, Qul bifadlillahi wa birahmatihi, itu ternyata adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ilmu begini nih, masyarakat mungkin yang kalau tidak mondok nggak akan tahu. Wa bifadlillahi artinya fadlillah itu ilmu, rahmat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, bergembiralah kalian saat mendapatkan dua ini, ilmu dan rahmat. Lah, acara peringatan Maulid Nabi itu adalah bentuk mengekspresikan kegembiraan, kecintaan atas datangnya rahmat berupa Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku. Jadi peringatan itu tak lain hanya ekspresi cinta, kebahagiaan atas datangnya rahmat. Cuman karena itu adalah semacam mengekspresikan cinta atas datangnya rahmat, ya harus dilaksanakan dengan amalan-amalan yang tidak dilarang. Kenyataannya di masyarakat amalannya adalah tidak dilarang. Salah satu amalannya ketika tradisi Maulid itu membaca sirah nabawiyah, sejarah dan kisah Rasulullah, serta membaca Maulidun Nabi, Maulid Tibai, Maulid Barzanji, dan Simtud Duror niku. Intinya cerita sirah-sirah dan sejarah Rasulullah. Itu pun ada dalilnya. Jadi kalau orang baca apa itu? Iya, benar. Nah, kadang-kadang dipikir itu adalah mantra. Iya. Dikirain apa itu? Ternyata itu adalah sirah dan sejarah daripada Rasul serta Maulid Nabi Muhammad SAW. Niku ada dalilnya dan itu memang dianjurkan. Apa dalilnya? Al-Quran. Langsung Al-Quran. Al-Quran. Yang nggak percaya ya, gimana hukumnya nggak percaya Al-Quran? Ada ayat di surat Hud niku, Ustaz David, di ayat 120. Nah, Allah berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Katanya Allah, dan semua kisah rasul-rasul kami ceritakan kepadamu Muhammad, agar dengan kisah itu kami teguhkan imanmu. Jadi akhirnya oleh sebagian ulama dari Al-Quran ini
ditafsiri katanya para ulama dari ayat di atas dapat kita tarik benang merah. Napa niku benang merah niku kesimpulan maksudnya. Katanya para ulama begitu ya. Bahwa kita semua itu lebih membutuhkan keteguhan hati daripada Rasul Muhammad SAW. Oleh karenanya kita tentunya lebih membutuhkan mendengar sirah dan sejarah Rasulullah, perlunya untuk meneguhkan hati dan ketenangan jiwa kita sebagaimana Allah menceritakan kisah-kisah Rasul terdahulu, nabi-nabi terdahulu kepada Nabi Muhammad. Yang itu tujuannya agar itu tadi menguatkan, meneguhkan ketenangan jiwa. Nah, kita sama Nabi tentu paling butuh ketenangan dan peneguhan. Ya, daripada Nabi yang lebih butuh kita. Oleh karena itu, isi peringatan Maulid yang isinya membaca sirah nabawiyah itu berdalil. Dan itu dalilnya Al-Quran. Luar biasa ternyata ya. Ya. Ini alhamdulillah saya tahu ini tadi sedikit paham berkaitan dengan makna Maulid, kemudian makna bid'ah, kemudian isinya apa, sekaligus dalilnya. Ya. Luar biasa. Ternyata lengkap ya. Ya. Oleh karena itu orang yang tidak tahu ini langsung bilang bid'ah, sesat dan lain sebagainya, berarti kurang paham. Belum. Ya. Bid'ah itu ada dua tadi. Ya. Dan belum membaca dalil-dalilnya. Mungkin karena malas atau kenapa tidak tahu nih. Jadi orang-orang yang menuduh peringatan Maulid Nabi itu bid'ah mungkin kurang membaca dalil. Ya, maka saya sangat bahagia ada acara podcast kali ini. Mudah-mudahan menjadi bahan rujukan. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat ini. Ya, nah saya tambahkan lagi bila lebih kuat. Nah, peringatan Maulid itu tidak hanya sebagai ekspresi cinta atas datangnya rahmat, kemudian meneguhkan hati dengan bacaan sirah-sirah nabawiyah Maulidun Nabi, tapi juga peringatan Maulid itu bisa menganjurkan bersolawat kepada Rasulullah. Itu pentingnya acara itu. Nah, sesuatu yang bisa menjadi wasilah akan terlaksananya sesuatu yang dianjurkan, maka wasilah itu sangat dianjurkan juga. Lah, membaca sholawat kepada Rasulullah itu kan dianjurkan, Ustaz Uri, Tatafid. Nah, berarti pelantara wasilah yang bisa menyebabkan membaca sholawat itu sama hukumnya dengan baca sholawat itu, dianjurkan membaca sholawat itu ya. Masya Allah. Lah, kalau ada yang mengatakan apa itu peringatan Maulid joget-joget, niku kan mencari oknum. Bener, di tengah-tengah masyarakat kadang aneh-aneh. Iya, itu cari kesalahan. Saya tidak mau bahas itu. Saya akan menceritakan yang normal-normal saja. Apa saja kalau pelaksanaan acara keislaman umpama nggih. Cuman isinya maksiat ya jelas, tidak usah ditanyakan. Saya tidak mau bicara itu, kita bicara yang normal saja. Oke, alhamdulillah ini sudah jelas kayaknya nih. Ya. Sebelum kita ambil kesimpulan nih. Ya. Aduh, kita minum nih daripada kita kayak Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjutkan nih untuk sesi ini. Ya. Sebagai penutup nih, kesimpulan nih. Kesimpulan makna Maulid Nabi, kemudian isinya apa, kemudian kemanfaatan untuk masyarakat itu. Apalagi tadi katanya dianjurkan untuk baca sholawat gitu. Ya. Monggo disimpulkan nih. Nah, kesimpulannya alhasil peringatan Maulid Nabi yang sudah menjadi tradisi di masyarakat, utamanya Nahdiyin wan Nahdiyat, itu kalau dikatakan sesuatu yang bid'ah belum ada di masa Rasulullah, iya memang, cuman tidak titik di situ. Bid'ah yang dimaksud sebagaimana pengertian ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah yang dilarang itu kalau bertentangan dengan dalil-dalil syariat baik Quran
hadis asarus sahabat atau ijma. Sementara yang tidak bertentangan bahkan ada dalilnya, maka itu bukan termasuk bid'ah yang dilarang, tapi bid'ah yang malah dianjurkan atau bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah. Nah, terakhir untuk memperkuat salah satu contoh bahwa peringatan Maulid niku mengekspresikan kebahagiaan atas rahmat atas lahirnya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Salah satunya adalah kisah seorang kafir yang mendapatkan keringanan siksaan saat hari Senin karena dia pada saat lahirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari Senin itu ternyata bahagia betul, dan kebahagiaan itu dia ekspresikan dengan memerdekakan budaknya itu. Ya Allah, itu orang kafir. Orang kafir nih. Kafir. Iya. Memerdekakan budak, kemudian ketika meninggal dapat rahmat. Nah, dapat keringanan siksa. Nah, iya. Di mana itu kitabnya? Banyak di kitab Fathul Bari dan kitab-kitab Syarhul Hadis yang lain. Niku disampaikan hadis itu. Ini satu bukti betapa luar biasanya faidah Maulid Nabi. Orang kafir saja mendapatkan faidah yang luar biasa. Itu diantaranya. Kemudian Rasulullah tiap kali kelahirannya, hari kelahirannya selalu mengingat dengan cara dengan cara berpuasa. Nah, ini hadis ini sebetulnya sudah pasaran lumrah, dan bahkan mereka yang tidak suka dengan peringatan Maulid Nabi tahu hadis ini. Mengapa mereka tidak percaya? Bukan tidak percaya, cuman mereka itu tidak mau sama dengan kita. Gitu ya, masalahnya tidak mau sama. Tidak mau sama. Tapi dia hafal, tahu bahwa Rasulullah setiap hari Senin beliau berpuasa ketika ditanya, karena memang itu hari kelahiran beliau. Pertanyaannya dari mereka itu, yaitu Rasulullah kan mengekspresikan dengan puasa. Kenapa kok nggak puasa aja? Iya. Itu. Nah, saya katakan tadi dari beberapa dalil-dalil yang saya sampaikan, ekspresi itu tidak harus dengan puasa. Yang penting taqarrub ilallah. Ada salah satu orang kafir tadi bukan dengan puasa malahan, tapi dengan memerdekakan budak, dengan mereka budaknya. Apapun yang penting cara mengekspresikan datangnya rahmat itu dengan taqarrub ilallah. Ini yang paling terakhir mengenai pendapat ulama mengenai peringatan Maulid Nabi. Saya mulai dari ini, saya sampaikan 5 pendapat ulama. Ini pentol-pentolannya para ulama. Jangan banyak-banyak nih. Oke. Satu aja dulu nggih. Satu aja enggak apa-apa. Satu saja. Pertama, ini yang paling penting. Soalnya imam ini sering dijadikan rujukan oleh mereka-mereka yang melarang. Siapa dia? Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah itu ketika ditanya tentang peringatan Maulid, jawab beliau mengagungkan Maulid Nabi dan menjadikannya sebagai tradisi musiman itu telah dilakukan oleh sebagian manusia. Mereka mendapatkan pahala yang sangat besar karena tujuannya yang baik dan mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Imam Ibnu Taimiyah yang bisa dijadikan rujukan, yang biasanya dijadikan rujukan. Ulama yang tadi mengatakan sholawat Maulid Nabi bid'ah, memperbolehkan itu. Oke. Ya, itu kalau ada yang bicara itu karangan, enggak. Itu ada di kitab Siratul Halabiyah li Ali bin Burhanuddin Al-Halabi. Juznya, juz 1 halaman 83. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Ada lagi mungkin? Mungkin ini aja berkaitan dengan Maulid Nabi. Insya Allah saya sudah paham. Mudah-mudahan pemirsa juga paham apa yang disampaikan oleh Ustadz Habib Rahman berkaitan dengan makna Maulid Nabi, isinya apa, kemudian yang ada yang mengatakan bid'ah, masuk bid'ah hasanah atau mazmumah, tadi sudah sampaikan oleh beliau. Dan malam hari ini
Mungkin ada pertanyaan dari pemirsa, bisa langsung lewat WA kami dari 08713481 34097. Mungkin itu malam hari ini sesi podcast ini dengan slogan apa tadi? Yo cerita, yo ngaji, yo cak. Kurang lebihnya mohon maaf, akhirul kalam, dan kami ucapkan terima kasih terlebih dahulu. Ustaz, terima kasih atas penjelasannya yang panjang lebar luar biasa. Mudah-mudahan masyarakat yang mengatakan tadi bid'ah dengan Maulid Nabi sudah tidak membid'ahkan. Kemudian dia mau untuk membaca sholawat, mau melaksanakan kegiatan. Tidak mau, tidak apa-apa, tidak mau, tidak apa-apa. Pokoknya jangan melarang begini aja gitu ya. Selama isinya Maulid Nabi itu tidak bertentangan dengan hukum syariat. Oke, para pemirsa, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita berjumpa di lain kesempatan. Tetap di podcast kami, Yo Ngaji, Yo Cerita, Yo Cak. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.